Halo, kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi perilaku konsumen, yaitu reference group. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Olivia Maharani, yang kedua ada Bimo Hadi Saputro, yang ketiga ada Azhar Salsabila, dan terakhir adalah Yudi Iskandar. Pengertian reference group atau kelompok acuan. Kelompok acuan adalah sekelompok orang atau seorang individu yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan digunakan oleh seseorang sebagai dasar untuk perbandingan atau sebuah referensi dalam membentuk respon afektif, kognitif, dan perilaku. Kelompok acuan akan memberikan standar dan nilai yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam perspektif pemasaran, kelompok acuan adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Kelompok acuan bagi seseorang bisa terdiri dari satu orang atau lebih dari satu sampai puluhan. Kelompok acuan bisa merupakan sesuatu yang nyata atau orang sesungguhnya, atau yang bersifat tidak nyata dan bersifat simbolik. Misalnya para eksekutif yang sukses, atau para selebriti yang sukses, tokoh politik, aktor, olahragawan, dan sebagainya. Selanjutnya, kami akan menayangkan video dari salah satu contoh reference group atau kelompok acuan. Satu-satu jerawat aku tuh kering cepet gitu loh, jadinya aku mau coba-coba produk lain juga dia nggak kayak bikin ketergantungan, bikin jerawat selang-seling gitu, nggak setiap hari. Next, aku pakai deep treatment essence-nya MS Glow. Next ada acne serum ngilangin jerawat tuh. Terus dari gitu ini semua aku pakein si acne treatment ini dari Bio Beauty Lab. Jadi Nah, video tersebut merupakan video instastory dari salah satu akun selebgram yang cukup terkenal di Indonesia bernama Rahel V-nya dengan jumlah followers 5,7M. Video tersebut menunjukkan produk-produk skincare apa saja yang saat ini sedang digunakan oleh Rahel V-nya tersebut. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bahwa pada awal video kondisi wajah Rahel itu terdapat beberapa jerawat yang sedang meradang. Nah, di akhir video kita dapat lihat bahwa wajah Rahel sudah terlihat lebih bersih dan jerawatnya sangat berkurang. Hal tersebut membuat orang-orang yang tengah menghadapi permasalahan kulit yang sama tertarik untuk mencoba produk-produk yang ia gunakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke jenis-jenis kelompok acuan. Pertama, yaitu kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan keanggotaan yang terdaftar secara resmi. Misalnya Serikat Pekerja Indonesia, partai politik, universitas, dan perusahaan. Kelompok formal biasanya terdaftar secara hukum di pemerintah. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara tertulis dan resmi. Sifat keanggotaannya tidak tercatat. Kelompok informal biasanya terbentuk karena hubungan sosial. Misalnya kelompok bermain badminton, kelompok senam kebugaran, kelompok arisan, dan kelompok rukun tetangga. Anggota kelompok informal biasanya berjumlah sedikit dan berinteraksi secara dekat dan tatap muka secara intensif dan rutin. Selanjutnya yaitu kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan keanggotaan yang terbatas, interaksi antar anggota secara langsung tatap muka, memiliki ikatan emosional antar anggota. Anggota kelompok mempunyai kesamaan dalam nilai dan sikap serta perilaku. Contoh dari kelompok primer adalah keluarga dan kelompok yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Kelompok sekunder mempunyai ikatan yang lebih longgar dari kelompok primer. Antar anggota kelompok mungkin juga terjadi kontak tatap muka langsung. Antar anggota kelompok mempunyai pengaruh kecil terhadap anggota lainnya. Contoh kelompok sekunder bisa berbentuk kelompok formal seperti asosiasi profesi dan himpunan alumni. Atau berbentuk kelompok informal seperti kelompok arisan, kelompok rukun warga, dan teman bermain tenis.
Terakhir yaitu kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi adalah kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Anggota dari kelompok aspirasi berusaha membuat asosiasi dengan orang lain yang dijadikan acuannya dengan cara bersikap dan berperilaku yang sama dengan orang tersebut. Anggota kelompok aspirasi tidak harus menjadi anggota dari kelompok acuannya, atau antara anggota kelompok aspirasi tidak harus terikat dan harus saling berkomunikasi. Anak-anak muda senang meniru cara berpakaian selebriti dari Amerika. Mereka bahkan berusaha meniru perilakunya. Anak-anak muda ini disebut dengan kelompok aspirasi, sedangkan selebriti Amerika sebagai kelompok acuannya. Kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha untuk menghindari asosiasi dengan kelompok acuan. Contohnya, para anggota Partai Keadilan selalu menunjukkan ketertiban dalam demonstrasi yang sangat berbeda dengan perilaku demo dari kelompok lainnya. Partai Keadilan berusaha membuat citra yang berbeda dari kelompok lain. Partai Keadilan bisa dianggap sebagai kelompok disosiasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelompok acuan yang terkait dengan konsumen. Yang pertama adalah kelompok pertemanan atau friendship group. Konsumen membutuhkan teman dan sahabat sesamanya. Memiliki teman atau sahabat merupakan naluri dari konsumen sebagai makhluk sosial. Lalu yang kedua adalah kelompok belanja atau shopping group. Kelompok belanja adalah 2 orang atau lebih yang berbelanja bersama pada waktu yang sama. Nah, kelompok belanja ini bisa merupakan kelompok persahabatan atau keluarga, namun juga bisa orang lain yang bertemu di toko tersebut untuk membeli produk yang sama. Lalu, yang ketiga adalah kelompok kerja atau work group. Interaksi yang sering dan intensif memungkinkan teman-teman sebagai kelompok kerja dapat mempengaruhi perilaku konsumen serta pengambilan keputusan konsumen dalam membeli produk dan jasa, termasuk dengan pemilihan merek. Lalu, yang keempat adalah kelompok masyarakat maya atau virtual group. Perkembangan teknologi komputer dan internet telah melahirkan suatu kelompok baru, yaitu kelompok masyarakat maya, yang tidak dibatasi oleh kota, provinsi, atau negara, bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Konsumen yang menjadi anggota kelompok maya atau internet tentu akan sering mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dalam pembelian dan pemilihan produk. Nah, selanjutnya ada kelompok pegiat konsumen, yaitu konsumen memerlukan kelompok yang bisa membantunya ketika dirugikan oleh produsen. Untuk melindungi konsumen, pemerintah mengakui adanya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang diharapkan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada pengaruh kelompok referensi bagi konsumen, dibagi 3. Yang pertama itu pengaruh normatif, kedua pengaruh ekspresi nilai, yang terakhir adalah pengaruh informasi. Yang pertama adalah pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Pengaruh normatif akan semakin kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Penerimaan sosial sebagai motivasi kuat, dan produk serta jasa yang dibeli akan terlihat sebagai simbol dari norma sosial. Yang kedua ada pengaruh ekspresi nilai, yaitu kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Seorang konsumen akan membeli kendaraan mewah dengan tujuan orang lain bisa memandang sebagai orang yang sukses atau kendaraan tersebut dapat meningkatkan citra dirinya. Konsumen tersebut merasa bahwa orang-orang yang memiliki kendaraan mewah akan dihargai dan dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pandangan bahwa orang lain menilai kesuksesan seseorang oleh pemilikan kendaraan mewah. Karena itu, ia berusaha memiliki kendaraan tersebut agar bisa dipandang sebagai orang yang telah sukses. Yang terakhir ada pengaruh informasi, yaitu kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek dari seorang konsumen. Karena kelompok referensi tersebut sangat dipercayai sarannya karena memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih baik. Contohnya adalah ketika seorang dokter adalah kelompok referensi bagi para pasiennya. Apapun obat yang disarankan oleh dokter, biasanya diikuti oleh pasiennya. Pasien menganggap bahwa dokter memiliki pengetahuan dan informasi yang terpercaya. Selain itu, secara sosial dan peraturan, dokter adalah profesi yang memiliki otoritas dalam membuat resep obat.